Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Informatika MAN 21 Jakarta, hari ini kita akan belajar lagi tentang bagaimana cara membuat tabel di dalam pemrograman HTML. Nah, kita akan menggunakan text editor Sublime Text, dan yang browsernya yang akan kita gunakan adalah Internet Explorer. Hal yang pertama yang kita buatkan adalah kita siapkan terlebih dahulu file yang akan dibuatkan untuk membuat sebuah tabel. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh sebuah tabel yang akan kita buatkan dan kita rancang kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ini belum selesai, ini belum tuntas, nanti kita akan buatkan dari awal. Baik, pertama kita siapkan dulu, kita buat tabel yang baru. Ini kita close, tidak usah disimpan. Klik filenya, kemudian klik new file. Tampilannya seperti ini, kita close yang ini. Nah, setelah kita siapkan filenya, kita simpan terlebih dahulu file tersebut ke dalam folder yang sudah kita sediakan sebelumnya. Klik filenya, kemudian pilih save. Nah, kemudian kita simpan di folder yang sudah kita siapkan. Nah, sebagai contoh, foldernya adalah ini, kursus komputer. Kemudian nama filenya kita masukkan adalah latihan, atau nama file adalah membuat tabel, membuat underscore tabel. Nah, karena di sini sudah ada tabel 1, kita gunakan tabel 2 titik html. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, setelah kita simpan, tampilannya kita akan lihat di browser yang nanti akan kita siapkan, yaitu menggunakan Internet Explorer. Nah, klik kanan, kemudian pilih browser. Oke. Nah, ini tampilannya masih kosong seperti ini. Kita gunakan adalah browser yang ini. Ya, jadi yang ini kita close. Nah, kita gunakan browser yang ini. Baik, pertama kita masukkan HTML. Kita ketik saja seperti ini, HTML, kemudian tab. Nah, nanti akan secara otomatis Sublime Text ini akan membuat tampilan kerangka atau struktur daripada HTML seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan title, judulnya adalah, untuk di judul daripada halaman browser ini adalah, misalkan kita buat namanya latihan membuat tabel. Nah, selanjutnya kita buat di bagian body seperti ini. Nah, kita masukkan untuk tabel, berarti kita awali dengan membuat kerangka terlebih dahulu dalam sebuah tabel, dibungkus dalam sebuah tag, namanya adalah tag tabel. Jadi ketik-ketik seperti ini, tabel. Nah, sudah tampil, tab lagi. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini. Nah, kemudian di bagian tabel kita siapkan baris terlebih dahulu. Berarti kita gunakan tr. Nah, seperti ini ya. Nah, baris yang pertama ini terdiri dari nomor, berarti kita masukkan td. Nah, seperti ini, td, tab lagi, kita masukkan nomor seperti ini ya. Kemudian setelah nomor kita masukkan nama siswa,
kemudian kita masukkan td tab saja seperti ini, kemudian kelas, nah, seperti ini, td tab lagi, kemudian nilai ya, kemudian yang terakhir adalah td jumlah. Baik, seperti ini ya. Kita simpan dulu, klik filenya, kemudian klik save. Nah, kemudian di refresh atau di reload, nah tampilnya seperti ini. Nah, ini belum terlihat sebuah tabel karena baru buat satu baris ya. Kemudian baris yang kedua atau kita buatkan dulu bordernya. Jadi dalam tabel ini kita buatkan bordernya. Nah, berarti tabel kita buatkan setelah tag tabel ini kita masukkan atributnya adalah border B. Nah, ini sudah ada bordernya. Bordernya kita pilih 1, ini yang paling kecil. Kita simpan dulu, kemudian refresh. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Nah, untuk garisnya, garis tabelnya kita perkecil. Jadi kalau kita lihat ini seperti ada dua garis ya. Jadi kita tambahkan lagi di sini adalah border 1, kemudian cell, border sudah, kemudian cell, spacing dulu kita buatkan yang ini, tab ya, spacingnya 0, kemudian kita simpan, kita lihat hasilnya, refresh. Nah, ini garisnya sudah 1 ya, kelihatannya 1 seperti ini, walaupun yang terakhir yang belakang ini masih kelihatan 2. Nah, coba nanti kita lihat lagi. Kemudian antara garis dan tulisan ini kita kasih jarak, berarti kita masukkan lagi cell, namanya cell padding seperti ini. Cell padding kita kasih jarak misalkan 10 ya, kemudian kita simpan, refresh. Nah, jadi ada jarak antara garis dengan ini, ada kelihatan jaraknya ya. Selanjutnya dalam tabel ini kita akan buat satu layar ini ukurannya penuh ya, artinya kalau layarnya ukurannya dari kiri sampai kanan ini misalkan 1000 pixel ya, berarti kita buat menjadi penuh seutuhnya, berarti kita tambahkan atributnya adalah width. Nah, seperti ini kita masukkan 100%, kemudian simpan lagi, kemudian refresh. Nah, jadi nanti ukurannya penuh sesuai dengan yang tertera di layar seperti ini. Jadi kalau misalkan layarnya diperkecil, nanti dia akan menyesuaikan dengan ukuran layar tersebut. Oke, selanjutnya kita buatkan baris yang kedua ya. Baris kedua itu berarti di sini. Di sini nomor 1 nama siswa, kelasnya kita masukkan. Nah, ini kita copy saja, Ctrl C, kemudian pindahkan di bawah sini, Ctrl V, paste ya. Nah, kemudian kita simpan, lihat hasilnya. Nah, berarti seperti ini. Ini baris pertama, ini baris kedua. Ya, baris pertama, baris kedua. Nah, baris pertama ini di sini nomornya kita ganti menjadi 1 ya, kemudian nama siswanya kita ganti nama kalian ya, misalkan seperti ini. Kelasnya kita masukkan misalkan 12 IPA 1 ya. Nilainya kita masukkan misalkan 90. Nah, jumlahnya berarti kita masukkan 90. Simpan lagi ya, klik filenya, save ya, atau Ctrl S, kemudian refresh. Nah, tampilnya sudah muncul seperti ini. Nah, nanti yang akan kita bahas ya, kalau misal untuk jumlah barisnya tinggal ditambah, berarti tinggal tambahkan TR lagi seperti ini. Nah, yang akan kita bahas sedikit adalah tentang nomor dan tulisan yang ada di sini. Yang di baris yang pertama ini akan kita rubah posisinya menjadi tulisan di tengah dan tulisannya tebal.
Nah, oleh karena itu yang TD ini kita ganti menjadi TH.